Ini buat saya yang menjadi aneh ya, mohon maaf ya, Iya. Bapak Ibu. Diminum Nah, dulu, diminum dulu. agak panas ini. Kasih kopi tambah panas ini. Boleh. Nah, seperti itu. Dan kalau di jenjang PAUD ya, karena saya juga Paut, ya. membawahi di PAUD ya. Bu Romla dulu mantan guru juga nggih? Iya, saya guru ya. Guru. Saya ini Mas. Iya. Dan itu anehnya buat saya, dengan fleksibilitas ini justru kan memberikan keleluasaan buat siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat ya. Terutama nih satu nih yang paling penting adalah masa depan karirnya nanti itu. Nah kalau seperti saya misalkan dari dulu nggak suka matematika nih Bu ya, nggak suka Kebalikan ekstra. saya kalau gitu. Bu gitu kan? Kalau saya ketemu matematika itu Justru senang ya. Semangat ya. bukan hanya semangat, serasa ketemu dengan makanan yang paling enak. Oke, justru itu yang saya paling heran itu Paling ketika nyaman. teman-teman saya ditanya kenapa sih kamu suka kimia atau matematika. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Assalamualaikum Sobat Suaka. Kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan sejak tahun 2021 secara terbatas di sekolah penggerak hampir di 111 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini sudah hampir 70% lebih kurikulum Merdeka ini diterapkan di satuan pendidikan di seluruh Indonesia melalui program Merdeka Belajar dan juga jalur mandiri. Dengan mengedepankan konsep Merdeka Belajar, kurikulum ini fokus pada penyampaian materi-materi pembelajaran yang esensial, sehingga guru tidak lagi fokus menyampaikan materi-materi pendidikan yang begitu padat, sehingga guru bisa memperhatikan proses belajar muridnya secara lebih mendalam. Begitu juga Sobat Suaka, kurikulum Merdeka Belajar juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menerapkan kurikulum operasional pendidikannya sesuai dengan kemampuan muridnya. Lalu, kenapa harus kurikulum merdeka dan bagaimana kurikulum merdeka ini membawakan hasil terhadap perubahan kualitas mutu pendidikan kita dan bagaimana dampak kurikulum merdeka ini diterapkan untuk meminimalisir krisis pembelajaran pendidikan kita. Dan perbincangan ini tentunya Sobat Suaka akan lebih menarik lagi dengan narasumber kita yang langsung bersentuhan langsung dengan praktek pendidikan. Ada Bu Romla, Ketua atau Kepala Dinas ya Pendidikan Kota Probolinggo, dan juga ada Kepala Sekolah SMP 8 Kota Probolinggo, Bapak Irfan. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah baik dan sehat. Dan alhamdulillah ya. Dan juga ada Bu Devi, yaitu guru penggerak di salah satu SD Sukabumi 1 ya, Kota Probolinggo. Dan kita langsung aja nih, Sobat Suaka, bicara tentang akses pendidikan ya Bu Romla. Iya. Apalagi kalau memang kita bicara ya dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, akses pendidikan atau anak-anak kita memperoleh pendidikan itu jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya ya. Kita nggak bisa bandingkan dengan puluhan-puluhan yang lalu. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah anak-anak kita itu bisa memahami apa yang dibacanya gitu. Apakah teks-teks anak yang didapat anak-anak dari buku bacaan atau yang sekarang itu teks-teks dari media sosial ya, itu bisa merangkum isinya, bisa merangkum intisarinya gitu kan. Dan ini kaitannya dengan kemampuan membaca anak-anak atau literasi membaca. Bahkan saya pernah mendapatkan hasil survei dari SIPA bahwa 70% anak-anak kita usia 15 tahun ini punya kemampuan kompetensi membaca yang sangat minim gitu. Apalagi dalam menerapkan konsep matematika dasar. Gimana nih Bu Romla? Oke. Sobat Suaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Tentu di sini sangat berjuang keras ya. Yang pertama, kalau berbicara pendidikan yang pertama adalah mengupayakan
aksesibilitas untuk pendidikan, baik itu jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, khususnya SD maupun SMP yang berkeadilan dan secara merata. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan betul-betul mutu atau kualitas yang merata dan berkeadilan. Jadi berbicara akses tadi ya, alhamdulillah dari pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, nah ini memberikan intervensi-intervensi untuk meningkatkan akses dari peserta didik. Nah kita tahu alhamdulillah pada tahun 2021 ya, akses kita ya APM dan APK kita ini masih di bawah 90%. Masih di bawah 90%. Dan alhamdulillah tahun ini meningkat. Begitu pula juga dengan IPM. Jadi IPM kita ini juga meningkat sudah 9 lebih. Ya. Kemudian berbicara mutu. Nah, berbicara mutu inilah intervensinya dalam kurikulum. Jadi kenapa kok harus kurikulum merdeka? Kenapa? Karena berdasarkan ukuran atau assessment yang menjadi ukuran secara internasional, yaitu Program for International Student Assessment PISA. Nah ini memang ternyata dari 77 negara kita berada pada peringkat 10 besar dari bawah. Dari bawah bukan dari atas. Adalah peringkat 5 ya. Nah ini miris sekali. Padahal itu menjadi ukuran yang berlaku secara internasional, yang mana ukurannya ada 2. Yang pertama adalah literasi, kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua adalah kemampuan numerasi. Nah ternyata kelemahan dari peserta didik kita ya, jadi 70% tadi ternyata kelemahannya literasi, kemampuan membaca yang sederhana. Betul. Ya, kemudian belum lagi kalau kita bicara numerasi atau kemampuan problem solving dalam laporan nasional untuk PISA 2018 hanya 1% dari anak-anak kita yang mampu dan sudah mencapai kompetensi problem solving yang luar biasa. Artinya ini adalah kemampuan yang memang harus kita genjot untuk kompetensi peserta didik. Maka dari itu lahirlah ide untuk kurikulum merdeka. Karena memang kurikulum sebelumnya sebenarnya sudah pada kurikulum 2006, KTSP, kemudian ada kurikulum 2013. Sebenarnya upaya-upaya untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sudah sangat luar biasa. Tetapi yang berbeda adalah gerakan dan sistematisnya dari pelaksanaan kurikulum itu. Jadi kalau dulu beban itu memang banyak. Apalagi kalau sudah kelas 9, kalau sudah kelas 6. Beban materi pembelajaran maksudnya ya. Beban pikiran anak-anak sudah, beban saya adalah saya harus lulus. Oke. Iya, saya harus lulus, maka itu kayaknya yang pernah saya alami ketika siswa itu. Benar. Maka yang mereka pasti siapkan pertama adalah bagaimana saya lulus ujian nasional. Benar. Nah, sementara indikator capaian pada ujian nasional itu banyak sekali materinya. Kalau kita berbicara kompetensi di matematik itu komprehensif, mulai dari aljabar, geometri, statistika, lengkap pada usia jenjang pendidikan dasar. Nah, maka dari itu yang terjadi drilling. Akhirnya ya sudah belajarnya drilling, hafalan, sehingga ketika mereka berhadapan pada situasi nyata dalam kehidupan mereka, misalkan lampu padam, galau, bingung dia. Betul. Saya harus ngapain? Betul. Atau jeglek lampu. Mereka bingung, harus cari mama, harus cari papa. Betul. Nah, harapannya dengan kurikulum merdeka, dengan kurikulum yang lebih leluasa, lebih fleksibel, capaian-capaiannya hanya disediakan materi esensial, sehingga guru lebih leluasa mengembangkan materi sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi kalau dalam pembelajaran sekarang ini ngetrennya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya guru masuk ke dalam kelas ya, berdiferensiasi, artinya memperhatikan potensi peserta didik. Tidak langsung guru matematika langsung biasanya buka halaman 10
Kemudian nulis di papan tulis dan lain sebagainya. Tetapi untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang mengedepankan potensi peserta didik, maka guru harus mengenal anak. Tuh. Harus, oh ini wajahnya kok merengut, oh jangan-jangan tadi sudah dimarahi oleh mamanya. Apakah itu berarti lebih mendalam mengenal profil anak ya Bu Romla? Apakah pembelajaran itu nanti dilakukan secara personal gitu? Ya. Karena kan masing-masing variasi kemampuan anak-anak beda gitu. Kalau pembelajaran personal, jadi bukan personal direction ya, tetapi lebih pada pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mana seorang guru itu paham semua potensi peserta didik, karakternya. Setuju. Oh ini lebih suka kalau saya mengajar dengan berceramah, banyak bicara, banyak bercerita. Oh yang ini tidak suka, dia lebih suka cenderungnya instruction berupa gambar. Nah kemudian ada yang lebih suka digitalisasi, ada yang lebih suka, oh ini cenderungnya auditori, cenderungnya verbal dan lain sebagainya. Sehingga memang seorang guru pada kurikulum merdeka, satu, materi itu esensial, pokok-pokok saja. Nah, kemudian guru mengembangkan dengan contextual learning. Contextual learning, oh kalau Kota Probolinggo budaya lokalnya apa? Oh budaya lokalnya ternyata ada petik laut, ya. Oh budaya lokalnya ada tari jaran podak. Oh ternyata budaya lokalnya ada di masa Lebaran, suasana Syawal, ada Josonjo. Oh ternyata di tanggal 27 Ramadan ada BBB. Itu masuk dalam kelas pembelajaran. Sehingga topik-topiknya juga kontekstual, dekat dengan anak-anak. Itu masuk dalam persentase pembelajaran ya, pembelajaran karakter atau pembelajaran yang lainnya? Oke. Berapa persentasenya itu? Jadi kalau persentase memang tidak dipersentase secara baku. Itulah letak kemerdekaan dari kurikulum ini. Kenapa untuk kurikulum merdeka itu prinsipnya 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah pengembangan karakter. Jadi memang dalam semua mata pelajaran terintegrasi dalam mata pelajaran atau terjadwal secara terpisah itu ada penguatan karakter. Contoh, ini inovasi yang di Kota Probolinggo. Jadi kalau di daerah lain ya ini pasti berbeda karena kita memiliki kekhususan dalam pengembangan karakter yang kita kolaborasikan dengan pondok pesantren yang di-launching mulai tahun 2024 ini. Jadi ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal yang akrab didengar dengan P5 ya. Nah, ini yang kita kolaborasikan. Ada tema wajib yang kita kolaborasikan dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan karakter peserta didik. Yang mana tembakan kita adalah mulai dari yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Sehingga kita kolaborasikan, ada guru-guru pondok pesantren yang kita beri jam untuk masuk pada P5. Nah, di situ dia mengenalkan mulai dari Rasulullah itu ternyata jujur, maka anak-anak juga dikenalkan dengan karakter jujur. Tapi sebenarnya di kurikulum K13 ya, sebelumnya kan juga ada pendidikan karakter itu. Tapi yang mana benar-benar membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka nih apa? Bareng Irfan barangkali. Sangat menarik pertanyaannya Mas Ubay dari awal itu. Dari awal. Ini apa ya? Ada keterkaitan. Sebenarnya banyak bagian-bagian di lapangan yang justru ada gap ya menurut saya itu Pak Irfan. Iya. Jadi, sebelum kita bicara tentang tahap implementasi nanti. Jadi begini, apa yang ditanyakan Mas Ubay itu tentang bagaimana rendahnya literasi siswa, numerasi siswa dan karakter, itulah kurikulum merdeka menjawabnya. Jadi seperti itu. Itulah kurikulum merdeka menjawabnya. Jadi mungkin poin pentingnya yaitu apa perbedaan dari kurikulum sebelumnya sama kurikulum merdeka. Tapi yang pasti kita tidak bisa menjudge, memastikan bahwa kurikulum ini tidak baik, kurikulum ini baik. Tidak bisa seperti itu. Kurikulum itu baik pada masanya. Jadi tidak mungkin juga kurikulum merdeka diterapkan pada
tahun 90-an ya tidak akan seperti itu Ya, juga. akan relevan gitu, juga karena gitu tidak ya. relevan gitu. Betul. Jadi kurikulum itu baik pada masanya. Cuman dari tahun ke tahun pemerintah itu akan mengkaji, akan mengevaluasi kurikulum yang sudah diterapkan. Eh, menurut beberapa jurnal internasional itu banyak yang mengatakan bahwa kurikulum negara-negara berkembang di dunia, salah satunya di Indonesia, dalam mengonsep sebuah kurikulum itu dengan konsep mastery learning, jadi Oke. ketuntasan belajar. Tetapi di sini banyak yang menginterpretasikan bahwasannya ketuntasan belajar itu diinterpretasikan ketuntasan materi. Ini gayung bersambut, di mana pemerintah dalam menyusun atau mengkonsep kurikulum-kurikulum sebelumnya, misalnya silabus, itu berbasis materi. Jadi kalau kurikulum sebelumnya itu materi sudah ditentukan. Ya, betul. Jauh semester 1 materi ini. Di mana di situ guru-guru Kejar-kejaran materi. kejar-kejaran materi, materi. betul. Jadi semester 1 harus selesai ini. Di situ dijawab dengan karakteristik dari kurikulum Merdeka dengan esensial yang dijelaskan sama Ibu Kadis tadi. Jadi seperti itu. Ya karena mohon maaf ya, karena memang di kurikulum sebelumnya kan guru-guru disesaki dengan mata pelajaran yang begitu padat, sehingga nggak jarang mungkin bisa dibilang ya, mohon maaf ya, anak-anak itu nggak dibelajari tentang bagaimana menganalisis gitu kan, atau kemampuan bernalar seperti yang dicontohkan sekali. oleh Bu Romla tadi gitu kan. Iya, benar sekali Mas. Jadi seperti ini juga. Sebenarnya kurikulum itu kan melihat pada dari segi sosial, apa itu isu-isu yang terjadi saat ini dan lain sebagainya. Dan di kurikulum kita sebelumnya itu sangat merespon cepat sekali. Jadi misalnya ada isu lingkungan global, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, itu sangat cepat direspon oleh pemerintah kita melalui kurikulumnya. Tetapi di situ dengan menggunakan penambahan materi, bahkan mata pelajaran ditambah. Misalnya ada isu kerusakan lingkungan, pemanasan global dan lain sebagainya. Sebelumnya langsung dikasih materi atau pelajaran pendidikan lingkungan hidup, plek, dititipkan ke sekolah. Akhirnya numpuklah di situ materi-materi, bahkan mata pelajaran yang seharusnya itu bukan materi atau pembelajaran yang esensial. Jadi itu yang membedakan antara kurikulum sekarang dan kurikulum yang Itu artinya kurikulum Merdeka ini materi pembelajarannya lebih sedikit gitu kan. Bahkan sederhana. dulu waktu saya siswa pun itu juga masih sudah bisa berpikir gitu. Bagaimana saya seorang siswa disuruh bisa menguasai seluruh mata pelajaran gitu. Ini kan logisnya di mana gitu. Ini yang menarik juga Mas gimana? dari kurikulum Merdeka. Jadi pada saat penyusunan kurikulum, kerangka kurikulum mengkonsep kalau pemerintah sebelumnya itu hanya mengkonsep bagaimana kurikulum, tetapi penerapannya itu tergantung diserahkan pada guru, ya kemampuan pedagogi mereka. Tetapi kalau kurikulum Merdeka itu dari perancangan kurikulum itu sudah mempertimbangkan bagaimana karakter sekolah, karakter peserta didik, karakter lingkungan dan lain sebagainya itu sudah dipertimbangkan. Makanya di situ dalam kurikulum Merdeka di situ diberikan keleluasaan, salah satunya itu fleksibilitas, itu salah satu dari karakteristik dari kurikulum Merdeka. Jadi fleksibel, menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik, lingkungan, sosial dan budaya yang ada di tempat itu. Jadi bedanya kurikulum sebelum-sebelumnya sama kurikulum Merdeka yang menarik itu dalam perancangannya. Dari perumusan perancangannya, kurikulum Merdeka itu sudah memikirkan ke arah sana. Kalau kurikulum sebelumnya tidak, pokoknya buat kurikulum secara global, bagaimana penerapannya silakan disesuaikan. Jadi seperti itu. Itu yang sangat menarik. Tadi juga berhubungan dengan pendidikan karakter, ya kan? Wah, inilah kurikulum Merdeka luas Mas sebenarnya. Oke. Bagus sekali. Ini lebih Sangat lebih menarik. detail, lebih mendalam lagi ya. Dengan kurikulum Merdeka ini guru-guru pastinya lebih leluasa untuk berkreasi, Berkreasi. berinovasi. Berinovasi. Iya, gitu. Itu pun berarti antara penerapan kurikulum Merdeka di satu sekolah yang satu dan sekolah yang lainnya bisa jadi berbeda. Pasti berbeda. Pasti. Pasti berbeda. Karakteristiknya berbeda. Karena karakteristiknya sekecil apapun pasti ada berbeda. Ini kurikulum tradisional masih boleh gitu kan ya. Bisa menerapkan kurikulum yang lain juga masih diperbolehkan gitu. Iya. Itu berarti tidak ada paksaan setiap instansi sekolah itu. Oh, gini, kalau artinya yang berbeda itu bukan penerapan kurikulumnya.
tetapi artinya kurikulum tradisional dan kurikulum merdeka. Artinya kalau di Kota Probolinggo kami mewajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Alhamdulillah di tahun ini sudah jenjang pendidikan dasar sudah 100%. 86 SD negeri swasta dan juga 30 SMP negeri swasta sudah. Nah ini buat saya yang menjadi aneh ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Agak panas ini. Kasih kopi tambah panas ini. Boleh. Bismillah. Maksud saya tuh biar nggak ada informasi ya kepada masyarakat gitu kan, dengan mengedepankan konsep merdeka belajar itu. Apalagi sempat disinggung oleh Pak Irfan atau Bu Romla tadi, fleksibilitas masing-masing sekolah untuk mencanangkan ya, merancang kurikulum operasionalnya sesuai dengan kemampuan murid khususnya ya, dan juga kemampuan sekolahnya. Kita nggak bisa membedakan antara sekolah yang ada di daerah terpencil atau daerah terluar dengan daerah-daerah yang ada di perkotaan misalkan. Dan itu anehnya buat saya, dengan fleksibilitas ini justru kan memberikan keleluasaan buat siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat ya. Terutama nih satu nih yang paling penting adalah masa depan karirnya nanti itu. Nah kalau seperti saya misalkan dari dulu nggak suka matematika nih Bu ya, nggak suka ekstra. Gitu. Bu gitu kan. Kalau saya ketemu matematika itu Justru senang ya. Semangat ya. bukan hanya semangat, serasa ketemu dengan makanan yang paling enak. Oke, justru itu yang saya paling heran itu ketika teman-teman saya ditanya kenapa sih kamu suka kimia atau matematika, saya senang katanya. Senangnya di mana? Berarti kan kembali lagi ke minat siswa ya. Ke minat siswa tentunya nanti siswa itu kan kembali lagi ke imajinasi masa depan kan punya masing-masing, di imagine of future gitu kan. Nah ini saya punya nih langkah karir ke depan saya ini akan begini, dan mata pelajaran yang saya akan tempuh ini akan begini. Dan ini kan kontradiksi gitu dengan semangat dari Merdeka Belajar sebenarnya. Gimana ini Bu Devi ini? Sebetulnya Merdeka Belajar di sini itu merancang pembelajaran untuk guru itu lebih leluasa. Oke. Di Saya setuju tuh dalam iya, konsep tataran itu. lebih di kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, dan guru memiliki keleluasaan membuat alurnya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik. Jangankan di beda sekolah, misalkan di sekolah kami itu ada 2 rombel. Ada 2 rombel sama-sama kelas 4. Karakteristik dari kelas 4A dengan kelas 4B itu berbeda. Jadi di sini guru memiliki keleluasaan untuk merancang. Kalau di kelas saya itu ada capaian, misalkan capaian umumnya peserta didik mampu menerapkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila. Capaian pembelajarannya itu seperti itu. Sedangkan di kelas saya misalkan karakteristik peserta didiknya belum mampu nih mengingat simbol Pancasila. Sedangkan di kelas sebelahnya sudah mampu. Berarti mereka sudah mampu menerapkan, sedangkan di kelas kami, di kelas saya misalkan masih mempelajari tentang materi simbol dan bunyi silanya. Jadi kebebasan dan keleluasaan materinya itu di sana. Bukan berarti murid ini belajar matematika, kamu belajar bahasa Indonesia, bukan di sana. Jadi, tapi saya suka dengan matematika sebenarnya. Sukanya kan setiap kali ada ujian matematika itu setidaknya ada selalu ada doa di sekolah. Kalau gini Mas Ubay, kalau berpikirkan seperti Mas Ubay, kalau saya suka matematika ini kan pilihan. Enggak. Saya khawatirnya ada anak yang nggak suka semuanya sekolah. Nah, tapi itu bagian gap-nya di lapangan nggak sebenarnya? Tapi di ini Mas Ubay, di jenjang pendidikan yang menengah atas ya. Jadi di SMA, SMK kemerdekaan itu diberikan memang. Jadi mulai kelas 10 kan sudah ada penjurusan. Benar. Nah, tetapi masih ada dia kadang kan dia suka di jurusan, kalau di MA ini ya. IAI MA itu madrasah ya. Madrasah. Atau tapi dia suka biologi, ada peminatan biologi. Kemudian kalau misalkan dia di SMA, kemudian dia suka dengan matematika, ambillah jurusan IPA. Tapi suka akuntansi juga, ambillah peminatan. Jadi disitulah ada ruang-ruang kemerdekaan. Yang mana
ketika dia dalam perjalanan mau kuliah nanti dia bisa memilih lagi. Ternyata saya tidak pengen nih kuliah di kedokteran, Betul. tidak pengen kuliah di matematika, saya pengennya ambil ilmu hukum, boleh sekarang. Itu kemerdekaannya juga. Jadi ini memang untuk kurikulum merdeka mulai dari jenjang PAUD hingga sampai dengan perguruan tinggi. Nah seperti itu. Dan kalau di jenjang PAUD ya, karena saya juga PAUD, ya. membawahi di PAUD ya. Bu Romla dulu mantan guru juga nggih? Iya, saya guru. Ya. Guru. Saya ini Mas. Iya. Alhamdulillah kalau saya memang suka ya, passion ya. Passionnya Passion mengajar, juga, Bu, ya? di mengajar juga suka. Jadi Tapi memang- dulu waktu sempat jadi pengajar nih Bu Romla sempat mengalami perasaan yang sama nggak? Bahwa guru-guru itu kan pada waktu kurikulum yang dulu nih ya, sebelum kurikulum merdeka itu kan dijejeli dengan materi-materi pembelajaran yang begitu padat gitu. Apalagi dalam satu minggu jam mata pelajaran matematika harus selesai 6 jam sekian jam, bahasa Indonesia harus sekian jam, sehingga nggak ada ruang lagi untuk diskusi dengan siswa atau misalkan ini hubungannya dengan guru penggerak nanti ya, gitu. Sehingga yang terjadi adalah kejar tayang kan, betul ya? kejar tayang. Benar. Jadi memang ini perbedaannya ya dikejar tayang. Tapi kalau kurikulum yang dulu, kalau kita pandai memanage juga ya. Jadi sebenarnya seperti project based learning ya. Artinya pembelajaran berbasis proyek, kemudian problem based learning, pembelajaran berbasis masalah ataupun kontekstual learning. Ini sudah ada sejak kurikulum 2013 sudah. Cuma memang ya karena materi itu banyak, guru yang harus pandai-pandai meramu. Saya masih ingat tahun 2014 ketika saya jadi ya terpilih sebagai guru prestasi tingkat nasional, saya sudah mengangkat PBL4C, Problem Based Learning in the Focal Area. Nah, yang mana untuk PBL4C itu sebenarnya relevan sekali dengan kurikulum merdeka. Karena di kurikulum merdeka ini juga mengedepankan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mengutamakan juga critical thinking, kolaborasi, komunikatif learning. Nah, seperti itu. Cuma memang kalau di sini sudah mulai dari desain kurikulumnya. Artinya untuk guru itu tidak terlalu mengeluarkan energi besar untuk merancang pembelajaran. Karena di sini materi esensial yang ada. Jadi di capaian pembelajarannya itu materi esensial, sehingga kesempatannya lebih leluasa. Kalau kita dulu harus pandai-pandai. Oh, ini KD ini relevan KD 1.1 agak relevan dengan KD 1.3. Oh, agak relevan dengan 2.1 akan saya ramu sendiri. Itu kalau bukan guru yang betul-betul mau kerja keras, itu sulit. Tapi katanya sampai ada guru-guru yang sengaja menghilangkan bab-bab gitu kan, karena untuk mengejar target waktu bisa. Itu secara aturan diperbolehkan atau enggak itu? Ya kalau secara aturan yang dulu ya karena itu sudah ketetapan peraturan menteri harus diikuti. Oh. Kalau sekarang Padahal secara prinsipal boleh juga, boleh sah-sah aja ya, tapi secara rule kalau sekarang Kalau boleh. sekarang boleh ya. Ya karena yang Ada ditetapkan fase ya bukan ya, Ada Set. fase fondasi, fase Jadi- A, fase B gitu. ya memang bedanya itu ya. Iya. Kalau dulu kan guru ya sudah semester 1 ini kompetensi Materi. dasarnya ini sudah paten sudah. Harus mau enggak mau. Ya kan begitu. Iya, iya. Kalau sekarang kan agak leluasa. Oh ini fase Fase A. A. Fase Diselesaikan A di kelas 1 dan diselesaikan 2. di kelas 1 dan 2. Dan buku pendamping murid sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu itu buku penerbit A, B, C, D itu sama materinya, urutannya sama. Tapi sekarang ketika di kelas 7 kami pakai buku penerbit ini, kelas 8 beda, itu sudah rancu. Jadi seperti itu. Jadi beda penerbit. Atau jangan-jangan bukunya masih pakai Beda. referensi 20 tahun yang lalu. Karena kita kan bicara tentang pemulihan krisis pembelajaran ya, atau meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita misalkan. Kita ini bicara tentang mempersiapkan generasi anak-anak kita 20 tahun ke depan. Iya, betul. Ya. Lalu gimana pembelajarannya masih memakai buku-buku yang 20 tahun yang lalu itu? Lalu apakah di kurikulum merdeka ini buku-buku atau teks-teks bacaan sudah dihilangkan atau Tidak seperti itu. Itu Sebetulnya kan penunjang untuk ya, pelengkap Pak, ya? atau penunjang saja. Sumber belajar kan banyak sekarang. Jadi kalau sumber belajar, jadi sekarang di kurikulum merdeka 1 ya,
guru ini tidak lagi hanya membelajarkan kepada peserta didik di dalam ruang kelas, boleh di luar kelas. Saya Yang setuju tuh pada namanya bagian itu. belajar itu dimanapun dan kapanpun. Itulah yang kita intinya kembali pada landasan filosofisnya dulu Ki Hajar Dewantara, Betul. yaitu menjadikan anak-anak sebagai manusia yang merdeka. Ya, yang merdeka. Jadi dia tidak tergantung pada siapapun, sehingga dia juga tidak dibatasi ruang dan waktu untuk belajar, sehingga dia juga bisa mengatasi masalahnya dimanapun dan kapanpun. Harapannya seperti itu. Maka dari itu harapannya memang yang utama ini, kalau saya pada guru dan kepala sekolah, sering saya sampaikan pada kepala sekolah juga, kepala sekolah harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Betul. Ya, pemimpin pembelajaran dikatakan sukses manakala sudah berhasil mempengaruhi gurunya, ya, untuk merubah pola-pola pembelajarannya sesuai dengan Merdeka Belajar. Pun demikian gurunya, kalau gurunya yang menjadi ujung tombak ini tidak berubah paradigma berpikirnya, wes dari dulu saja ini saya sudah fine saja, murid saya juga sudah jadi guru, ya kan? Ya sudah, saya begini saja ngajarnya. Wah, ini lain ini. Padahal tantangannya sudah beda. Sudah beda. Sekarang sudah era 4.0. Coba anak-anak sekarang tiap hari tidak bisa lepas ya Gadget. dari gadget. Ini saya bukan bahas nanti. Beli coba, mau beli sudah tinggal online dan lain sebagainya. Jadi ini memang gurunya harus, kalau saya bilang harus 2U gitu saya. Kepala sekolah juga harus update sama harus upgrade. Betul, Ya, betul. harus mengupdate terus kompetensinya, ya, mengupdate. Jadi informasi-informasi, konteks-konteks itu agar masuk dalam kelas pembelajaran, gimana mau mengangkat tentang kontekstual kalau gurunya tidak literasi, Betul ya kan, sekali. seperti itu. Maka itu harus terus dan juga mengupgrade, ya. Kalau dulu bolehlah laptopnya Windows, ya, Windows jadul atau DOS dan lain sebagainya. Sekarang sudah harus, ya, juga Update terus, Android ya. dan lain sebagainya harus ngikuti. Nah seperti itu. Ya, makanya hal yang paling mendasar itu kan mindset, merubah Mindset. Merubah Jadi mindset. apa yang disampaikan Bu Romla itu kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu merubah mindset, Ya. Dan itu adalah kendala utama kita terus. kendala utama. Problemnya di Yang situ ya. Jadi mungkin saya bisa Anu memang mindset dari pelaksana dan juga masyarakat. Orang tua kadang juga masih tanya, loh anak saya loh belum bisa baca, galau. Oke. Jadi TKB enggak bisa baca. Les gitu nggih Bu. Waduh. Berarti kan juga termasuk ya nggak mengeneralisir ya, masuk di daerah-daerah terpencil atau kan daerah-daerah terluar gitu kan, yang anak-anak baru masuk sekolah belum bisa membaca gitu. Lalu guru juga diberikan fleksibilitas untuk menata mata pelajarannya gitu kan. Apakah boleh gitu? Enggak ya, untuk dalam satu sekolah ini misalkan kita lebih banyak memberikan mata pelajaran bahasa Indonesia daripada mata pelajaran yang lainnya. Tentunya kan dengan semangat Merdeka Belajar, dengan mengatur fleksibilitas untuk merancang kurikulumnya dibolehkan berarti. Jadi memang begini. Jadi memang kalau pelajaran itu ada tetap ya. Tetap ada. Tetap ada pembelajaran, oke. tetapi ada ruang-ruang kemerdekaan di situ dalam proyek penguatan pelajar Pancasila P5. Oke. P5 inilah yang bisa menguatkan. Jadi apa yang kiranya kurang pada peserta didik, jadi diidentifikasi kebutuhan anak saya ini butuh apa tadi, sama seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian saya punya apa, lalu saya bisa melakukan apa. Nah itu, jadi itu lebih fleksibel. Jadi memang dalam kurikulum Merdeka ini memang luar biasa, tapi memang banyak kendala ya. Kendala yang pertama memang yang utama ya seperti pemimpin pembelajaran, kepala sekolah. Ini memang harus banyak yang sudah update dan upgrade, termasuk pengawas sekolahnya, termasuk kepala dinas pendidikan. Oh iya. Kalau saya selalu mencontohkan, Jadi konfirmasi diri kan. Growth mindset. saya mengkampanyekan, ayo berliterasi, ayo guru-guru Oke. pengawas sekolah. Jadi sekarang ini kurangnya Tapi bisa literasi dicoba, membaca, apalagi bisa anak-anak. dites. Saya insya Allah literasinya insya Allah lebih dari yang lain. Insya Allah. Insya Allah, Ya karena mudah-mudahan. saya ya sering berselancar di jurnal internasional. Saya sering banyak open access jurnal internasional di Cambridge. Mau lihat
bagaimana di negara-negara maju pembelajaran begitu merdeka, di situ sesuai kompetensi peserta didik. Di Semalek ya juga banyak seperti itu. Cuma memang kendalanya yaitu kadang yaitu tadi kemauan untuk mengupgrade, untuk mengupdate-nya seperti itu. Di zona Maka nyaman. dari di zona nyaman, maka saya selaku kepala dinas agak ngepushnya dengan kita wajib implementasi kurikulum merdeka. Lalu menugaskan pengawas, ayo jalan turun ke lapangan, pendampingan. Kesulitannya apa, nanti apa yang bisa diintervensi dari ini. Oh ternyata butuh support di sekolahan untuk melaksanakan kurikulum merdeka, butuh BIMTEK, butuh penguatan pembelajaran berdiferensiasi kayak apa, butuh best practice dan lain sebagainya. Intervensi di kebijakan pemberian bantuan operasional sekolah dasar saya masukkan di perwalinya. Di situ wajib. Nah, seperti itu. Itu intervensi. Jadi masuk perwali ya. Maka dari kendala kita carikan solusi. Bukan kemudian dari kendala kita mundur lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak berhenti taran konsep terus gitu kan. Nanti saya ini celetukannya Mas Ubay, apa pertanyaan apa celetukan tadi? Iya, gimana? Jadi ketika Mas Ubay bilang tadi, ketika anak-anak membacanya kurang, apakah boleh bahasa Indonesia itu porsinya lebih besar? Nah, porsinya. Literasi itu tidak ke situ Mas Ubay ya. Jadi literasi itu tidak identik dengan bahasa Indonesia. Betul. Literasi tidak identik dengan Matematika. matematika. Betul. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membiasakan murid untuk berliterasi itu tidak hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Jadi literasi itu bukan reading a lot, jadi membaca keras, tidak seperti itu. Bagaimana memahami, mengevaluasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu yang terpenting. Bisa kita turunkan gara-gara itu ya, karena pemahaman. Kalau reading a lot bahkan masyarakat kita yang buta huruf sekarang sudah sangat turun drastis, Bu, ya, tinggal berapa persen. Itu membaca tapi belum sampai kepada pemahaman dan mengevaluasi, tidak sampai ke situ. Jadi tidak harus di bahasa Indonesia juga. Jadi contoh ini ya, kalau di SD ataupun di guru matematika ini contohnya kok guru matematika ya. Iya. Nah ini sebenarnya jadi gini, contoh literasi yang coba saya combine dengan matematika ya. Jadi keterlibatan, jadi misalkan pembelajaran tentang apa ya? Kalau mau kita kaitkan dengan karakter juga, bagaimana berpacaran, ya. Oke. Nah, jadi di matematika bisa seperti itu juga. Jadi melakukan penelitian sederhana dengan cara wawancara. Oh, ada juga yang tidak suka dengan wawancara, dia lebih suka berbasis digital, Google Form dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik. Lalu hasilnya disajikan dalam bentuk diagram. Ada yang tidak suka, lebih suka bercerita. Kalau yang nggak suka gimana itu, Bro? Nggak suka matematika Ya misalkan. itu, maka dari Sebenarnya tuh saya tuh bagaimana- nggak benci matematika ya, tapi Tapi saya kalau saya gurunya insya Allah pasti suka. iya benar. Pasti Tapi suka. saya takut mimpi-mimpi saya tuh selesai gitu kan. Karena matematika jadikan kurikulum wajib, mata pelajaran wajib. Jadi seperti Kalau ini saya juga, nggak Mas ikutin Ubay. ya masa depan Ya, selesai. jadi contoh tadi yang saya lanjutkan ya. Iya. Jadi ini contoh. Jadi kalau topiknya satu, tetapi bagaimana dia mendapatkan data itu bervariasi cara. Nah, itulah letak kemerdekaan. Bagaimana dia menuangkan hasil penelitiannya itu adalah letak kemerdekaan. Kemerdekaan dalam produk, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk cerita dia. Berarti lebih banyak implementasinya di guru penggerak sebenarnya. Dalam bentuk Gimana caranya ini. membuat inovasi ya? Akhirnya apa? Anak pasti senang karena Betul. apa? Dia diberi kemerdekaan karena dia bisa menuangkan ide-idenya, hasil karyanya dengan cara yang dia sukai. Betul. Nah, Ada contoh implementasi menarik di matematika ini, Mas. Gimana caranya proses belajar itu lebih menyenangkan. iya. Nah, sebenarnya guru penggerak nih gimana ini? Jadi seperti Coba ini- Bu Devi seperti ini dulu. juga, Mas Ubay. Iya. Itu terjawab juga di kurikulum Merdeka. Di mana di situ yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ada yang tidak suka. Di situ pembelajaran berdiferensiasi itu juga berdasarkan pada kesiapan siswa. Bagaimana kesiapan siswa terhadap materi atau topik atau mata pelajaran itu tersendiri. Jadi dalam satu kelas itu siswa kesiapannya tidak sama. Betul. Ada yang sudah benar-benar siap dengan mata pelajaran itu atau dengan materi itu, atau memang tidak siap atau malah minus tidak siap.
Nah, disitulah pembelajaran berdiferensiasi sangat berperan. Bagaimana guru memberikan Inovasi. memberikan perlakuan atau pelayanan kepada siswa yang kesiapan belajarnya kurang, itu tidak sama. Jadi seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya lebih luas lagi, sebenarnya berbicara merdeka ini sangat luas. Sangat luas. Sangat luas. Semakin Luas sekali. asik ini. Makin seru. Tetapi ini Pak Iya. Irfan, yang menjadi tantangan ya ini untuk sobat Swaka ya Iya. semuanya, terutama di masyarakat. Dengan kemerdekaan yang tadi sudah disampaikan ya, saya yakin juga mempunyai persepsi dan pandangan yang mungkin sekarang sudah berubah. Berubah. Nah, yang terjadi selama ini ya, masyarakat dan juga orang tua ketika anak pulang catatannya itu Iya. sedikit ya, dia tanya ngapain saja di Iya. sekolah, Betul. nggak nulis. Itu real banget Itu itu. betul-betul artinya apa? Itu kadang yang mengendorkan guru. Kadang kan Ini protes sebenarnya sama buat gurunya. edukasi bukan hanya murid tapi juga wali murid ini. Iya, Iya. maka dari itu respon memang dari orang tua selama ini terhadap Merdeka Belajar karena memang paradigmanya yang harus diubah. Jadi dia lebih senang ya anaknya mengerjakan PR nomor 1 sampai dengan nomor 10. Di situ ada penjumlahan dan lain sebagainya dengan baik dan benar dibandingkan dengan kalau saya katakan ya, anak berani memutuskan memakai baju warna biru karena Oke. dia memang punya 1000 alasan untuk Betul. memakainya. Itu Betul. itu kadang sering salah paham. Iya. Maka dari itu memang Sebenarnya orang tua ini mengajarin kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi ya. orang tua itu nggak tahu sebenarnya masalahnya itu saya sendiri. Maka dari itu memang Bukan saya ini Dan orang tua ini harus begini-begini. Sebenarnya masalahnya itu ada di saya sendiri. maka Kok nggak ngerti sih gitu. komunikasi Iya. dalam pembelajaran dilakukan oleh guru, program juga Merdeka Belajar yang dilakukan oleh sekolah, ada komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga orang tua paham. Bahkan saya pernah jumpa dengan orang tua yang sangat paham, dia jabatannya manajer. Itu juga pernah menyampaikan ke saya. Sekarang anak-anak saya kok tidak pernah pegang buku ya, Bu? Iya, Ya. betul. Jarang pegang buku dan lain sebagainya. Nah itu juga butuh masih terkomunikasikan dengan baik. masih terbawa. Masih Jadi memang ini partisipasi pembelajarannya orang tekstual tua banget dalam gitu ya. pembelajaran harus itu ditarik. Naik kelas dari kelas 3 kan awalnya masih K13 Iya. nih Bu, ke kelas 4 kurikulum merdeka. Pertanyaan pertama dari wali murid saya, buku paketnya apa ya Bu? Buku paketnya yang mana yang perlu dibeli? Masih seperti itu Mas? Mungkin termasuk nanti inovasinya barangkali ya Bu Romla ya. Iya. Mungkin saya boleh usul sebagai siswa. Iya. Gitu kan. Ujian-ujian tertulis. Masih ujian tertulis masih ya? Diberi Iya. kebebasan malah sekarang, boleh tertulis, boleh praktek, disesuaikan dengan karakteristiknya peserta didik. Kalau ujian tertulis masih pakai teks-teks atau hafalan gitu. Oh, kalau hafalan itu sebenarnya tidak kan lagi. itu Harusnya tidak lagi ya. Konsep seharusnya. Seharusnya kan bagaimana Jadi untuk begini, meningkatkan tidak- literasi tadi, tidak kemampuan untuk usah membaca. murid juga ya. Wali murid itu masih terbawa atau terjebak dalam angka-angka. Betul. Jadi nilai rapotnya berapa. Iya. Padahal konsep dari assessment sekarang ya itu tidak hanya mendapatkan sebuah angka yang harus dicapai, tetapi konsep dari assessment sekarang bagaimana Proses ya. mendapatkan informasi dari masing-masing anak yang dapat dikembangkan nantinya. Jadi konsep penilaian atau assessment sekarang seperti itu, tidak mencapai angka berapa dan lain sebagainya, tidak. Jadi hasil dari assessment itu digunakan untuk sebagai informasi untuk pengembangan potensi anak itu. Berarti Jadi poin seperti pentingnya adalah bukan Itu apa bedanya. yang dihafal siswa sebenarnya, jadi apa yang bisa dilakukan siswa. kalau lebih tepatnya Benar. di sekarang ini adalah high order thinking skill. Betul. Jadi memang tingkatan berpikir yang mulai dari analisis sampai dengan evaluasi dan mampu memutuskan. Gitu. Oke, kita ini Nah, cuma memang dalam hal seperti ini ya, ini pasti terjadi pro kontra. pro kontra. Iya. Kita nggak bisa hindarin Ya, ya. tidak bisa dihindari karena ada guru penggerak ya, ada guru penggerak yang memang gerakannya cepat-cepat. Ya, Betul. begitu ada intervensi, ada platform Merdeka Mengajar bahwa dalam sebuah pembelajaran ya, ini bisa memanfaatkan digitalisasi. Tapi ada guru yang sulit sekali dengan HP Android saja Iya. sulit ya. Apalagi mau memanfaatkan LCD dan pembelajaran berbasis digital. Muka laptop aja susah. Ya, betul. Saja Jadi kalau bisa dikategorikan Berarti ujung-ujungnya pasti saya sudah
udur itu maksudnya, mohon maaf ya, udur yang muda-muda aja Ya, lah jadi gitu. kalau dikategorikan itu ada dua. Jadi dalam tanda kutip ada guru yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Jadi kalau yang fixed mindset ketika ada perubahan-perubahan seperti ini, apa maneh, dan lain sebagainya. Dan itu memang ada dua kategori. Jadi itu memang tugasnya kami untuk merubah mindset tersebut. Jadi jadi seperti itu. Makanya ada guru penggerak. Saya selalu bilang sama guru penggerak. Nah, kalau gerakannya guru penggerak itu lebih lambat dari guru yang lain, Betul. maka perlu dipertanyakan penggeraknya. Nah, maka dari itu memang segala perubahan, setiap perubahan itu kan masih ada pro kontra. Maka memang gerakannya di kurikulum Merdeka sudah disiapkan. Ada sekolah penggerak ini untuk mempercepat juga. Betul. Untuk kemudian ada guru penggerak ini juga memberikan best practice pada guru-guru yang lain untuk memberikan pengimbasan. Oh sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran biasa saja sulit kayak ini, ya kan seperti itu. Ya apa harus berdiferensiasi. Nah muncullah best practice dari Best practice. guru penggerak. Saya coba dengar suaranya, pengen dengar suaranya guru penggerak ini sebenarnya. Kalau tadi bicara tentang tantaran konsep gitu kan, kita bisa berimajinasi. Sebenarnya prakteknya di lapangan gimana sih guru Seru penggerak? Mas, Iya, sangat seru. seru ini. Serunya itu pada diri sendiri dulu. Iya. Kalau ada perubahan diri kita tidak mau berubah, bagaimana mau mengimplementasikan? Betul. Bahasanya seperti itu. Jadi ada kebetulan sekolah kami Sukabumi 1 itu sekolah penggerak angkatan pertama sebelum saya menjadi guru penggerak. Yang awalnya kurikulum prototype. Prototipe. Ya, Ya, prototype. prototype. Nah, itu apalagi nih bahasanya saya gitu. Jangankan orang lain, saya membicarakan saya sendiri nih. Apalagi nih kurikulum berubah lagi gitu ya Bu. Iya. Tapi setelah mendalami Itu masa-masa transisi ya Mas iya, ya? Oke. setelah mendalami, setelah menjalankan memang lebih nyaman mengikuti perubahan. Tantangannya bukan hanya kepada diri sendiri tapi orang tua pastinya. Suami juga ya. Iya Bu, Sama membagi anak. waktunya. Iya. Pasti. Misalkan seperti ini, sekarang ada 3 prinsip kan di kurikulum Merdeka itu, ada intra, ada kurikuler atau P5 itu, dan ekstra. Ekstrakurikuler. Yang baru kan kurikuler P5, bahasanya tuh project. Jadi bayangannya Project orang, learning ya? Iya, bayangannya orang tua itu menghasilkan sebuah produk. Produk yang bisa Betul. dilihat. Ya, bayangannya. Padahal Bayangan itu saya juga begitu. Jadi padahal gimana itu siswa bisa pengembangan. membuat karya gitu kan? Jadi kan kita misalkan kalau di project learning ya, khususnya kan kaitannya dengan pengembangan karakter atau Pancasila. Ini nggak bisa dipelajari dengan teks-teks buku, tapi langsung aplikatif, bekerja kelompok gitu kan, atau gimana caranya menanggapi isu-isu fenomena sosial di lingkungannya. Produknya kan Cuma karya. memang produk itu tidak harus sesuatu yang berujung. Misalkan perubahan sikap dari sebelumnya tidak peduli kepada lingkungan sosial menjadi peduli. Menjadi peduli. Nah itu kan sebuah produk. Ya. Nah, ini yang memang harus dipahami. Dipahami. Jadi saya pribadi secara pribadi ya, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu saya malah membacanya begini. Kita itu seolah-olah gini, kita itu dikasih proyek sama pemerintah untuk menghasilkan sebuah produk. Apa produknya? Yaitu karakter anak, profil pelajar Pancasila itu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi kalau dianggap proyek, kita memberikan proyek kepada anak-anak terus mengabaikan, kadang seperti itu. Jadi penilaian karakter kepada siswa itu bukan proyeknya, bukan nilai akhir. Kadang ada miskonsepsi, banyak miskonsepsi di sini. Jadi proyek membuat kue sudah Pandangannya harus kuenya yang harus yang enak. dinilai itu kuenya gitu. Padahal di situ yang kita nilai, tapi nilainya formatif di sini ya. Bagaimana prosesnya di sini misalnya gotong royong. Jadi kita melihatnya di situ anak-anak bagaimana bekerja sama Betul. dengan temannya, berkolaborasi, kreativitasnya bagaimana. Kreativitas ini tidak hanya pada produk yang dihasilkan yang dinilai, tetapi bagaimana originalitasnya, bagaimana dan lain sebagainya. Itu memang miskonsepsi yang sering terjadi pada saat ini, P5 itu. Jadi memang yang utama ya kalau dulu dengan adanya anak kan di-justice dengan adanya ujian nasional. Iya. Ujian nasional. Jadi Kalau sekarang sudah assessment ya. mencapai itu, jadi penilaian itu akhir ya. Penilaian akhir yang menentukan anak itu lulus atau tidak. Tapi sekarang asesmennya itu komprehensif. Jadi mulai awal, selama proses, ya sampai dengan Terus penilaiannya gimana?
Ada Untuk guru penilaian penggerak. formatif dan sumatif di sini Mas kalau di kurikulum Merdeka. Iya. Formatif itu prosesnya. Anak-anak memahami konsepnya, misalkan Kualitatif atau kuantitatif tuh penilaian? Kita kan dua-duanya. bisa mengukur dua-duanya. Dua-duanya. Misalkan tadi Mas Ubay Kerja kelompok, nggak suka matematika, kerja sama tim ya. gitu ya. Karena pandangannya setelah saya bertanya ke anak-anak itu, kenapa sih nak kok nggak suka matematika? Yang pertama rumusnya banyak bu, gitu. Karena mereka belum memahami konsepnya apa. Kalau sederhananya di luas bangun datar nih bu. Kalau kita Iya. ingat rumus, kalau rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau ngerjakan soal lupa rumusnya, ya, angel gitu bahasanya anak sekarang ya mas ya. Nah ternyata di sini kalau di kurikulum Merdeka itu lebih konseptual. Saya melihat pertama masuk ke kelas belum berdoa, kegiatan anak-anak di sehari-hari sekarang kan banyak main kartu prok gitu itu mungkin. Iya. Itu bukan saya jadikan kekurangannya anak-anak. Prok-proknya itu saya buat sebagai Iya. media pembelajaran. Siapa yang di sini bawa kartu? Saya gitu. Saya bu. Hari ini kita pelajaran matematika tapi dengan bermain. Dengan Semangatnya, Oke. semangatnya itu luar Nah, biasa. Akhirnya, tapi tentang luas. Main prok kok ada luas gitu. Jadi memang ini akhirnya Inovasi. Inovasinya untuk guru penggerak ya ini memang harapan dan insya Allah ini juga sudah mulai terlihat ya bahwa memiliki inovasi yang berbeda. Maka dari itu kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menangkap itu. Contoh ini Pak Irfan, Pak Irfan. ini adalah guru penggerak dulu. Kenapa kemudian saya promosikan jadi kepala Kepala sekolah? sekolah. Jadi ini Oke, memang ini- salah satu adalah apresiasi kepada guru penggerak yang sudah bersusah payah dan juga menjadi pionir. Kemudian yang kedua, selain saya kasih tantangan Pak Irfan, dulu jadi guru penggerak sudah berinovasi. Sekarang tunjukkan. Jadi Inovasimu, saya itu itu. tidak salah ya. Tunjukkan Saya merahmu. tidak salah untuk mengangkat guru penggerak sebagai kepala Kepala sekolah. sekolah. Cuma memang ini ya, kalau tantangan kita memang beda jauh ya. Kalau saya melihat antara kepala sekolah yang dengan latar belakang guru penggerak dengan kepala sekolah yang sudah lulus diklat calon kepala sekolah. Ini saya bisa sekali membedakan karena saya memang basicnya guru. Ya, jadi dari sisi untuk bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran, memang dari guru penggerak itu mempunyai nilai plus memang seperti itu. Jadi sekarang katanya guru penggerak jadi salah satu persyaratan untuk kepala sekolah nih. Iya. Jadi untuk menjadi kepala sekolah itu syaratnya yang pertama adalah lulus diklat calon kepala sekolah. Ya. Atau bisa dari guru penggerak. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kita memang punya yang beberapa guru yang lulus diklat calon kepala sekolah. Nah, untuk SMP ini tahun 2023 saya mempromosikan 2 kepala sekolah SMP yang kosong saya ambil dari guru penggerak semua. Nah, Itu jadi persyaratan wajib atau itu memang persyaratan wajib. Jadi Ya, salah harus satu dilalui. kalau sudah punya yang harus dilalui ya? iya, kalau sudah punya diklat calon kepala sekolah tidak harus guru penggerak sebenarnya. Cuma yang menjadi penilaian utama di kami kalau punya keduanya itu yang utama. Dan ini saya merasakan memang beda ya. Merasakan beda yang berangkat dari guru penggerak kan cenderungnya dia kan sudah biasa berinovasi, biasa berubah. Artinya menjadi seorang pemimpin saya katakan agar bisa harus bisa mempengaruhi. Itu baru namanya pemimpin. Kalau cuma bisa melaksanakan kebijakan itu hanya terbatas di manajer. Maka dari itu untuk bisa mampu mempengaruhi harus paham betul kurikulum Merdeka. Nah, seperti Ini, itu. ya kalau bisa saya bilang guru penggerak nih kompetensinya jauh di atas guru-guru biasa Ya, berarti insya udah. Allah dan harus itu. Iya. Sebenarnya meskipun bukan guru penggerak, kalau ada kemauan bisa ya bu. Pernyataannya Bu Romla tadi menggelitik saya itu masih baik. Ya. Jadi Bu Romla itu bisa membedakan kepala sekolah yang lulusan diklat dan guru penggerak. Kebetulan saya dua-duanya tidak bisa dibedakan. Tapi kan nggak harus juga ada perbedaan ini perlakuan guyonan saja, mungkin. ini Iya, guyonan nggak harus saja. ada perlakuan. Kira-kira respon guru lain yang mantan guru penggerak nih Pak Irfan, respon guru-guru Respon lain guru lain terhadap apa ini Mas Ubay? dan guru penggerak sendiri misalnya. Karena nggak semua punya kesempatan dan kemampuan yang sama ya. Bukan hanya kesempatan tapi kemampuan gitu. Ini tugas yang paling berat untuk guru penggerak sebenarnya Mas. Iya kan? Karena guru penggerak
harus lebih dari guru yang lain. Betul. Itu sangat beban sekali. Beban moral Betul. itu. Beban moral. Jadi sedikit-sedikit Dan itu juga tuntutan publik Iya. harus ini kan dan dipenuhi. ini tantangan dan guru Tantangan. penggerak harus membuktikan juga. Betul. Membuktikan juga. Tidak hanya mengeluh aku disuruh gini, guru penggerak gini. Ya memang harus dibuktikan. Untuk apa? Untuk menggerakkan yang lain juga untuk bisa menjadi guru penggerak. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain juga. Ini memang benar-benar beban moral. Ada apa-apa? Guru penggerak nih. Iya, guru penggerak ini. Ini tantangan sekali. Bu. Makanya kita kan pada waktu ada guru penggerak kita, kalau sekarang kan sudah 57 ya. Waktu sebelum 57 dari pengukuhan, berapa dari guru? banyak sudah. Banyak ya? Ya, kalau Dari satu satu kota, cuma sedikit anggota sekali. saya itu pendidik itu ada 2.645. Ya. Oh. Tapi mulai dari PAUD sampai dengan SMP. Nah, kemudian waktu pengukuhan itu guru penggerak sekaligus saya mesti pengimbasan kepada seluruh guru. Artinya kalau saya woro-woronya kalahkan guru penggerak begitu. Karena kepentingan saya mengampu tidak hanya guru penggerak, tapi seluruh guru akan saya jadikan guru penggerak. Ya. Meskipun label dan pengukuhannya itu terbatas, sertifikat itu terbatas. Kalau perlu semua wali murid jadi guru Iya. semua. Begitu. Sulit. Karena kalau kita lihat pembandingnya 57 dibandingkan dengan ya anggaplah ribuan guru-guru yang lain ya. Seperti yang kita bilang tadi tidak punya akses yang atau kesempatan dan kemampuan yang sama. Boleh cerita nih Pak Irfan sebagai mantan guru penggerak kesulitannya. Dan yang paling penting nih inovasi yang dilakukan tuh apa sih? Sebenarnya untuk proses menjadi guru penggerak ya itu tidak sulit. Yang penting ada niat aja. Yang sulit itu kan niatnya untuk berubah, untuk menerima hal-hal yang baru, untuk keluar dari zona nyaman. Itu saja tantangannya. Kalau kita sudah mempunyai mindset seperti itu, ya sudah kita lalui. Bahkan menyenangkan sekali. Perlu saya tegaskan, saya mengikuti banyak diklat, ya, banyak diklat dan lain sebagainya. Yang paling dahsyat itu diklatnya guru penggerak. Dasar. Itu dahsyat materinya. Selesainya berapa bulan itu? Saya 6 bulan. 6 bulan. Masuk ya. 6 bulan. Diklatnya 6 bulan. 6 bulan. bulan, ya. Yang Satu angkatan semester sebelumnya kali ya, Mas. 9 bulan. Kayaknya lebih lama dari diklat BIM saya. Nah, tantangannya Itu sekaligus menepis itu orang-orang yang pada iya, nyinyir jadi, gitu. jadi tantangannya Iyalah. ini juga Mas Ubay. Kalau kita bicara tantangan, kalau proses untuk menjadi guru penggerak itu enggak ini ya. Pokoknya ada niat. Ingat. Tantangannya di proses pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu, memanajemen kesehatan tanpa meninggalkan anak-anak. Jangan sampai kita mengikuti diklat guru penggerak khususnya padahal itu untuk kepentingan peserta didik ya, bagaimana nanti meningkatkan kualitas, tapi anak-anak ditinggalkan. Itu Betul. sudah Di luar. sangat menurut saya menyalahi. Jadi seperti Betul. itu. Tantangannya seperti Keluarga itu. nomor satu. Kita bagaimana memanage waktu antara tugas utama kita dengan mengikuti pendidikan. Iya, Jadi betul seperti itu. Jangan sampai guru penggerak malah menelantarkan tujuan utama Mengajar. pembelajaran yang Pembelajaran berkualitas. penggerak. Anaknya sendiri di rumah terlantar itu. Dan jangan sampai Nggak gerak-gerak. jadi alasan, gitu. Padahal guru penggerak itu diklatnya itu dimulai jam 1 ke atas. Jadi Luar biasa. kemungkinan besar tidak mengganggu jam Pembelajaran. pembelajaran. Jam pembelajaran. Tapi saya sangat tertarik sekali. Kemarin waktu ikut calon pengajar praktik, praktik. saya kan ikut itu ada guru SD. Calon pengajar praktik itu diklatnya mulai pagi. Iya. Tapi beliau-beliau itu mengikuti diklat di dalam kelas. Backgroundnya banyak murid, kadang muridnya gini-gini. Itu sangat menarik sekali, luar biasa sekali guru-guru ini. Jadi teman-teman saya sampai seperti itunya Bu. Mulai setengah 7 kalau Setengah 7. calon mengajar praktek. Jadi Setengah tidak 7. meninggalkan murid. Oke. Muridnya banyak jadi background di belakangnya, kadang guyon-guyon. Wah, itu sangat luar biasa sekali bagi teman-teman yang mengikuti diklat sampai seperti itu. Saya acungi jempol. Terakhir ini mungkin ya, sebelum kita mungkin ada bahasan-bahasan lain bolehlah nih keluarkan. Iya. Iya. Sekarang saya mau menangkap fenomena tadi sempat disampaikan Bu Guru nih ya. Kita masuk ke era 4.0 gitu kan. Semua serba digital gitu. Apalagi generasi muda sekarang sudah ibaratnya generasi scroll capture gitu. Iya. Tangan di gadget, dia mampu menangkap pesan hanya beberapa detik saja gitu kan. Bahkan didukung dengan video-video dan gambar-gambar yang menarik. Iya.
Tapi fenomenanya sekarang itu kan di dunia digital itu selalu menampilkan kebodohan-kebodohan atau kelakuan-kelakuan yang absurd gitu. Menurut saya tuh yang nggak masuk akal. Misalkan kekerasan di sekolah sudah divideoin gitu, penuh dengan amarah, keegoisan, yang justru mereka bangganya gitu kan. Dia menganggap bahwa viral itu lebih berprestasi gitu kan, seolah-olah gitu kan. Lah ini kan mestinya guru penggerak mungkin sebagai penjaga gawang moral terakhir ini. Gimana itu Bu Devi? Komunikasi kalau saya, Mas. Cukup dengan komunikasi kah? Komunikasi itu seakan-akan saya temenmu nih loh. Bahasanya kalau karena anak SD bahasanya masih anak-anak ibu. Oke. Setiap istirahat, setiap pulang sekolah, saya melihat ekspresi wajahnya anak-anak selama pembelajaran, mana nih yang harus saya ajak ngobrol. Berarti sudah tahu dari ininya ya, Ekspresi wajahnya itu kelihatan. kita bisa Jadi lebih memang, intim komunikasinya. harus peka. Peka. Jadi Betul. saya pun di tataran di dinas pendidikan, saya itu dengan pengawas itu ada pertemuan rutin, dan dalam setiap pertemuan rutin itu khusus menangani perundungan kekerasan pada anak. Nah, sehingga mereka setiap kali pertemuan itu harus membawa anak-anak mana yang murung, yang kemudian mengalami perundungan dan lain sebagainya. Kuncinya selalu saya sampaikan, memang seorang guru harus peka terhadap muridnya. Nah, komunikasi itu. Kalau saya dulu waktu jadi guru, saya itu pernah ini kalau saya jadi wali kelas ya, saya kasih buku komunikasi antara murid dengan saya. Jadi dia akan bercerita banyak hal. Nah, seperti itu. Atau ya komunikasi langsung. Seperti itu. Nah, memang itu tantangan dunia saat ini ya. Jadi kalau hasil survei di Kemendikbudristek ya, bahwa 2 dari 3 anak itu mengalami perundungan. Perundungan betul. Nah, Itu kan miris sebenarnya. Iya. Miris Jadi sekali. komunikasi itu Iya. sangat-sangat penting, senjata utama antara guru dan peserta didik. Apalagi itu tahun kemarin ya 2023 ada perilaku namanya fenomena safe harm Bu Guru. Jadi kayak menyayat silet di tangan itu kan, lalu itu jadi viral. Kemudian itu dianggap sebagai hal yang lumrah gitu kan. Dan keren buat anak-anak. Keren, ya. Keren. Sudah bikin konten yang viral. Semasa saya SD dulu, Mas. Dan sayangnya buat saya itu algoritma media sosial itu justru mendukung itu. Iya. Jadi semakin banyak tampilan-tampilan yang banyak diperhatikan, dilihat, ditonton, justru itu yang tampil di beranda kita. Iya, jadi kita sebagai ujung tombak di pendidikan untuk mengatasi itu, kita tidak mungkin membendung itu kan. Oke, iya Seorang benar. guru, kepala sekolah, tidak mungkin membendung itu. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, terutama guru yang berhadapan langsung dengan ini, sering-sering berkomunikasi dengan anak-anak tentang literasi digital itu, bagaimana terutama media sosial. Karena literasi digital luas Mas ya. Yang Terutama pasti harus penggunaan tetap memantau, ya. media sosial yang bijak, dampaknya apa kalau kamu seperti ini, dampak sosial, dampak secara hukum dan lain sebagainya, itu mungkin sering-sering ditekankan kepada anak. Makanya untuk pengembangan karakter di kurikulum Merdeka itu terintegrasi pada semua mata pelajaran. Terintegrasi. Semuanya terintegrasi. Semua garapnya itu. Iya, jadi Semua garapnya. salah satu karakter dari kurikulum Merdeka itu kan pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi kompetensi dan karakter di kurikulum Merdeka itu bersifat komplementer. Jadi tadi sempat Mas Ubay, porsinya karakter itu berapa, kompetensi itu berapa. Di sini tidak ada. Jadi Nggak bisa komplementer. diukur seperti itu. Jadi saling Melengkapi. Prakteknya di lapangan gimana? saling itu? melengkapi. Dan Untuk apa yang pembelajaran disampaikan karakter. Ibu Kadis tadi, bahwasannya sebenarnya pendidikan karakter itu sudah mulai ya KTSP Dari kurikulum 2006 sebelumnya. itu sudah ada. Cuman uniknya di mungkin pemerintah itu peka ya memandangnya saat ini itu, kalau dulu itu hanya terintegrasi pada mata pelajaran saja, Betul. di mana guru-guru itu wajib memasukkan karakter itu pada RPP dan lain sebagainya. Nah, tetapi mungkin dipandang ini sangat apa ya, tidak efektif ya, hanya secara administratif saja, makanya dibuatlah sebuah proyek yang mana di situ diberi waktu tersendiri untuk pengembangan karakter, yaitu Nah, yang P5. menarik ini Pak Iya. Irfan ya dan Sobat Swaka, Sobat dan Swaka. ini untuk semuanya Sobat Swaka ya. Yang menarik nanti pada Hari Pendidikan Nasional. Tanggal
tanggal 2 sampai tanggal 5 5 Mei. Mei 2024 ya. Kalau kita tadi berbicara begini kurikulum merdeka, disitulah akan saya tumpahkan sebuah perayaan. Perayaan karya peserta didik, karya tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Saya minta semua karyanya sekolah, karyanya kepala sekolah dan juga karya saya juga nanti. Oh, luar biasa. Iya, saya juga memberikan contoh ya, buktinya inovasi saya sudah dapat penghargaan dari gubernur. Artinya di Hardiknas itu momen kalau masih bingung kurikulum merdeka wajib datang. Wajib Nanti datang. Di Festival Merdeka Belajar, disitulah dengan bangga akan saya tampilkan karya kreativitas dan inovasi dari para guru, baik itu guru penggerak juga ya. Saya kasih PR, saya beri stand, ayo guru penggerak mau ngapain di Hardiknas, tunjukkan di mana keberadaanmu. Nah, kemudian juga Tunjukkan pesonamu gitu kan. tunjukkan pesonamu. Kemudian saya juga kepada kepala sekolah saya sampaikan, lah kok enggak ada karya itu terus setahun ngapain gitu. Betul. Tanggal 22 sampai 5 Mei di lokasinya Iya, lokasinya jadi mulai dari pagi itu ada di alun-alun, kemudian nanti 2 sampai 5 Mei itu ada di Gedung Kesenian dan Museum Probolinggo. Jangan lupa. Ya, jangan lupa Sobat Suaka wajib hadir. ini terakhir lagi. Karena kalau kita diskusi ini enggak Seru ya, Mas, seru ya? benar. Karena kan kita kaitkan dengan fenomena-fenomena sosial juga dengan relate dengan kehidupan ya. Tapi ini Bu selaku pemerintah nih ya di Dinas Pendidikan gitu kan, dukungan pendampingan terhadap guru-guru penggerak ini kan sudah pasti. Tapi kan selain dukungan moral juga ada dukungan material biasanya buat memotivasi gitu kan, men-trigger guru-guru penggerak ini lebih semangat untuk berinovasi. Diceramahin tuh tapi nggak ada ya semacam Bukti. iya gimana dukungan selain pendampingan atau kesejahteraan. Ini mewakili guru-guru penggerak. Kesejahteraan kayaknya sudah sejahtera semua. Sudah sejahtera semua gitu. Iya. Salah satu indikator bahwa guru penggerak itu sejahtera itu nggak menang ya, nggak menang obat terus dengan perubahan gitu. berarti kan sudah sejahtera. Kalau tidak sejahtera pasti dia stuck ya. Jadi kalau intervensinya ya dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Jadi satu kebijakan untuk memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas kepada guru penggerak untuk jenjang karirnya. Dan itu menjadi penilaian prioritas dalam pengangkatan kepala sekolah. Kalau sudah jadi kepala sekolah meningkat atau enggak kesejahteraannya? Harus meningkat. Betul. Ayo jujur. Karena ada tunjangan kenaikan Justru naik tunjangan ya. di situ naik. Nah, kemudian yang kedua, saya selalu menyampaikan kepada kepala sekolah, kepada musyawarah guru mata pelajaran, kepada pembinanya K3S, KKG kelompok kerja guru ya, manfaatkan guru penggerak sebagai narasumber ya, best practice. Kemudian bagaimana caranya mengundang, ada intervensi dari pemerintah, bantuan operasional daerah. Di situ sebenarnya bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan dalam kelompok atau komunitas belajar. Di komunitas belajar itu sebenarnya ruangnya WP di situ untuk memberikan intervensi dan pengimbasan. Mengaktifkan Nah, komunitas. secara tidak langsung itu meningkat kalau jadi narasumber nanti ya. Alhamdulillah Ya, Bu. saya promosikan, mesti saya promosikan. Nah, kemudian yang berikutnya, saya memberikan ruang yang seluas-luasnya ketika saya belum mengumpulkan kepala sekolah kepada guru penggerak, saya kasih tantangan. Ayo ada Hardiknas, apa yang mau diberikan kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah nanti mau apa kan? Bisa dijelaskan? Iya bisa. Setanya kebetulan koordinasinya baru nanti malam jam 7. Oh iya gitu. Tapi Koordinasinya. kalau Idenya sudah. tapi yang Idenya sudah jelas ada, Mas. ini jadi Biar guru kejutan ya, Pak ya. Guru penggerak Surprise. ini banyak sekali inovasi. Jadi Pak Jorno ini ketuanya forum guru penggerak ya. Insya Allah sudah sering diskusi sama saya. Saya minta ya semua inovasi itu baik itu yang bisa dilihat secara hard atau nanti melalui video-video, termasuk ide hari ini juga dari guru penggerak. Guru penggerak. Ya. Jadi
seperti itu. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi pembelajaran yang berbasis digital. Ada yang mengkombinasikan seni dengan pembelajaran dengan digitalisasi. Nah, ada juga yang pembelajarannya memang produk ya, berbasis produk, memanfaatkan bunga telang ya untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Maka dari itu yang lebih detailnya nanti di perayaan Festival Merdeka tanggal 2 sampai 5 di gedung museum, di alun-alun, gedung museum dan gedung kesenian. Nah, seperti itu. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas guru penggerak ya Bu, ya, Iya. untuk berkolaborasi dan berbagi aksi baik lah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini di kelas masing-masing. Saya lanjutkan tadi ya, itu baru nomor 3. Banyak sekali. Kalau nomor 4-nya ya, nomor 4-nya kan kita Tapi saya asik loh didengerin sama Bu Guru ini gitu Iya. kan. Ini bedanya kalau kepala dinas dari guru ya. Saya kalau jadi siswanya Banyak seneng ngomong banget ya, loh Bu ini. banyak cerita. Iya. Tapi insya Allah kalau saya jadi guru Iya. matematika, murid saya senang Senang sekali. sekali. Ya, senang Tanya Mbak. ke saya Mas. Jangan sampai nggak senang. Jangan sampai dah senang. Ya, jadi seperti itu. Jadi pengimbasan ya, bagaimana agar guru penggerak yang ilmunya sudah banyak, pengalamannya sudah luar biasa, tidak untuk dirinya sendiri, tapi kita fasilitasi pengimbasan. Pernah kita buat pengimbasan 1000 guru ya, seperti itu ya, secara online itu dari guru penggerak juga, yang live ya waktu itu ya di Puri, itu sudah kita lakukan 2 kali, dan juga intervensi dalam kelompok dan komunitas belajar itu, insya Allah ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan- Semangat ya. Iya. Karena semakin, kalau saya pribadi Mas ya, semakin kita berbagi, semakin kita mau belajar. Betul. Seperti itu Mas. Seru berbagi itu. Dengan berbagi, malu dong kalau saya bagikan hanya segini-gini aja. Jadi dengan berbagi saya terus mau belajar. Semangatnya nular ke saya nih. Saya pengen jadi guru nih akhirnya. Iya. Masih terbuka. Iya, maksudnya mau gitu ya. Guru apa yang diinginkan? Saya mau mencerdaskan Kalau kehidupan. jadi guru apa yang Guru apa? diinginkan? Guru matematika. Wah, langsung berubah. Padahal apa Saya kata ingin tiga-tiganya? menepis ketraumaan saya masa lalu gitu kan. Gitu. Anggapan orang bahwa matematika itu adalah yang menyenangkan. Wah, itu. Di sesi terakhir ini closing statement bisa disampaikan dari masing-masing narasumber nih, dari Pak Irfan dulu. Closing statement ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah Merdeka Belajar itu tidak hanya fokus saja pada bagaimana cara mengajar, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana dan lain sebagainya, administrasinya harus gini, modul dan lain sebagainya. Berbicara masalah Merdeka Belajar, merdeka kalau saya memaknai itu sangat luas ya. Dan saya kalau menganalogikan merdeka, bangsa yang merdeka itu bangsa yang bangsanya yang tidak tertekan, merasa damai, merasa aman, merasa hak-haknya terpenuhi dan berkeadilan sosial. Begitu juga dalam penerapan kurikulum merdeka, implementasi di dalam kelas juga. Jadi kita tidak fokus pada bagaimana cara mengajar kita sesuai dengan pembelajaran diferensiasi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Bagaimana kita memerdekakan anak, bagaimana anak-anak itu merasa merdeka, tidak merasa tertekan, senang, tidak mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan keadilan sosial juga, terutama dalam menerima hak-hak dia sebagai siswa. Jadi seperti itu. Jadi dalam kurikulum merdeka itu kalau kita maknai luas, ya tidak hanya bagaimana proses cara kita mengajar saja, tetapi bagaimana menciptakan suasana merdeka di dalam kelas. Ini pesan untuk saya sendiri sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain, bagaimana menciptakan suasana di sekolah itu yang merdeka. Dan pesan juga kepada Bapak Ibu guru juga, bagaimana menciptakan suasana belajar di dalam kelas itu yang merdeka. Jadi seperti itu. Itu closing statement saya tentang kurikulum merdeka. Terima kasih. Jadi saya ya Mas ya. Kalau saya sederhana sekali kalimatnya, perubahan itu penting. Jika kita ingin melakukan perbaikan, lakukan perubahan. Gerakkan hati kita dulu, bergeraklah, lalu menggerakkan orang lain. Jadi itu dari saya, dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan, maka kurikulum merdeka
akan mudah diimplementasikan di mana saja. Seperti itu, Mas. Terakhir Bu Guru, Bu Romla. Ya. Dari saya ya, saya mengajak Sobat Suaka dan seluruh stakeholder pendidikan. Mari bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Ya, mari ikuti perayaan Festival Merdeka Belajar yang merupakan karya kurikulum Merdeka. Tanggal 2 sampai tanggal 5 dengan bangga akan saya persembahkan seluruh karya dari kurikulum Merdeka, baik itu dari peserta didik, dari tenaga kependidikan, dan juga tenaga pendidik sekota Probolinggo. Jadi itulah karya-karya terbaik dan ayo kita sukseskan bersama kurikulum Merdeka. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Suaka, mari kita bergerak bersama memimpin perubahan menuju kualitas pendidikan jauh ke depan di masa depan yang lebih baik, merubah proses pembelajaran kita jauh lebih relevan, lebih menyenangkan dan lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Iya. Padahal tadi mau ngomong apa ya gitu. Saya itu